langsung dipanggil. Senjata. Oke, dipersilakan kepada atau yang mewakili dari Karpes dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memperkenalkan saya Yudi dari Radar Bayangkara Humas Polri. Kedatangan saya cuma menanyakan untuk pembuatan persyaratan pembuatan sertifikat dengan pendaftarannya dan pengajuannya, mohon arahannya. Karena ini saya tulis secara spesifik mendaftar sertifikat dari apa? Ya, Dari Girik. ada dari Girik, ada dari Tanah Negara dan sebagainya. Dari Girik ya. Dari Girik, Pak. Jadi Pak Yudi, Siap. saya juga berterima kasih karena ada kedatangan dari rekan-rekan pers, karena saya sedang dalam proses sosialisasi dan juga mengedukasi masyarakat bahwa di sini kami sampaikan kalau BPN itu secara administrasi dalam pembuatan sertifikat, dan kita dalam mensosialisasikan ke masyarakat kalau BPN itu seperti KUA, ya, seperti KUA kalau secara administratif, yaitu membuat hubungan hukum antara tanah dengan orang. Kalau KUA itu membuat hubungan hukum antara mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Nah, kami berikan prolog seperti ini supaya ada gambaran. Kalau ibarat di KUA, mempelai perempuan itu tanahnya, mempelai laki-laki adalah pemegang nanti nama di sertifikat. Jadi pada waktu proses pendaftaran, istilah kami adalah pendaftaran tanah pertama kali. Jadi pertama kali serta-merta seperti itu. Pendaftaran tanah pertama kali itu tidak serta-merta dari BPN, tetapi syarat-syarat itu dipersiapkan oleh pemohon. Dari pemohon antara lain surat pernyataan penguasaan fisik sporadik. Kemudian nanti bukti-bukti kepemilikan seperti Girik, atau kalau di Jawa terkenal letter C, kemudian kalau di Sumatera seperti dinamakan di Sulawesi Selatan Rincik. Buku Girik atau letter C atau Rincik itu sebetulnya ada di desa. Tetapi kita tidak bisa memastikan apakah buku letter C tersebut masih original atau tidak. Karena terakhir pengukuran itu tahun 63, pengukuran untuk buku C desa. Setelah itu bukan C desa lagi, sudah namanya ganti IPEDA, kemudian ganti SPPT, BBB dan sebagainya. Nah, yang kita sebetulnya kita pegang adalah kalau untuk pendaftaran pertama kali adalah buku C desa. Tetapi karena kepala desa itu dipilih, biasanya yang kalah ada yang tidak terima, sebenarnya dihilangkan dan sebagainya. Kemudian alasan itu juga harus diperkuat dengan bukti kepemilikan. Contohnya, kalau dia menguasai tanah, pasti dia membayar pajak, ya, dia membayar pajak. Yang kedua juga kalau dia orang katakan saya beli tanah dari Pak Yosef, saya orang beli baru tahun 2020. Pak Yosef itu yang memegang sekarang nih buku C-nya dari tahun 60, itu masih lumayan di buku C tertulis sama Pak Yosef. Tetapi ada kala Pak Yosef itu bukan nama di C desa,
Pak Yosef mungkin baru beli tahun 2018. Pak Yosef beli dari Pak Handi tahun 2016. Pak Handi beli dari Pak Rusnandar itu 2005. Pak Rusnandar itu dapat warisan dari bapaknya. Bapaknya ternyata beli dari seseorang di tahun 2090. Dan orang itu beli lagi. Runtutan-runtutan seperti itu kadang-kadang di kakinya ada bekas luka. Pasti saya kan bisa cerita kalau saya orang tuanya. Tapi ya sekarang terjadi, kemarin ada orang bawa bukti, Pak saya punya diri, lah batasnya mana? Saya nggak tahu Pak. Nah, terus gimana? Mau minta BP untuk sertifikat? Nah. Karena apa? Hak itu muncul setelah kewajiban terpenuhi. Jadi dia akan sertifikatkan oleh hak atas tanah saya Pak. Nah kan saya tanya, kewajiban Anda menunjukkan ini Pak Hadi berdasarkan Permen 16 tahun 2021 menunjukkan batas tanahnya. Nah, dari alasan C desa pernyataan sporadik yang diketahui kades ataupun lurah, kemudian bukti bayar PBB dan sebagainya, dibawalah ke kantor pertanahan. Diukur tadi. Ya, pada waktu ukur, sekarang setiap orang wajib menunjukkan batasnya. Wajib meminta tanda tangan tetangga batas. Difoto. Kalau bapak-bapak punya aplikasi foto, itu ada namanya geotagging. Jadi muncul koordinatnya. Nah, kalau foto yang benar sekarang, aktifkan aplikasi foto, muncul geotagging, pasti akan muncul. Jadi nanti kalau suatu saat foto itu foto ini diambil di koordinat sekian-sekian, koordinat daripada HP-nya. Kalau itu di sistem pengaturan lokasinya di jalan. Kalau untuk sekarang harus dijalankan. Nah, setelah diukur, keluar peta bidang. Setelah keluar peta bidang, nanti ada namanya panitia pemeriksaan tanah. Panitia. Setelah panitia turun berdasarkan peta bidang, kemudian bukti-bukti ada yang sudah didapat di kantor dicocokkan benar atau tidak. Contohnya begini, panitia itu nyocokkan di hamparan meja ini maunya persil 21. Dari pengukuran pun sudah dicek ini persil 21. Ya. Nanti dicocokkan dengan ada dari pihak desa. Benar nggak riwayatnya? Nanti kita tanyakan kepada pihak desa toh. Kalau insya Allah itu selesai clear, panitia nanti diumumkan selama 1 bulan. Setelah 1 bulan tidak ada sanggahan, tidak ada yang komen, maka dibuatkan berita acara pengumuman. Habis itu diterbitkan sertifikat. Totali itu sekarang dari kemarin sebelum ada revisi dari permen itu pertama 98, sekarang kalau dihitung dengan pengumuman sekarang kemarin dari 1 bulan sudah lewat waktunya banyak sekali. Nah, sekarang hanya 56 hari. 56 pengukuran kalau total tidak ada masalah 14 hari, kemudian pengumuman 30 hari, sudah 44 ya. 44 sisanya itu untuk proses penerbitan sertifikat. Jadi dari gambaran itu sebetulnya kalau tidak ada halangan, tidak ada apa, bisa 56. Pak, tetapi kan orang nanya, di Bogor bisa nggak Pak? Ya, di Bogor bisa nggak Pak? Dengan kondisi normal. Saya katakan kalau di Bogor, mungkin pegawai kami sekitar ya 400, itu insya Allah bisa. Pegawai kami hanya 200 tahun. Kenapa kok nggak bisa? Ya karena jumlah permohonan banyak. Apa? Saya kemarin coba saya ke Jasinga. Jasinga itu 3 jam. Ya. Kalau pengukuran 1 hari di Vulkan Jasinga semua, mungkin petugas saya aman. Tapi ada Jasinga, ada Cisarua, ada Cigombong. Petugas syukur nanti tanyakan langsung ke Pak tadi. Petugas syukur kita ASN berapa sekarang 9 ya? 9.
ASN 9, ASK ada 21. Terus petugas panitia A berapa tim Pak Terus Nanda? Nah, jadi itulah kendalanya. Kalau saya katakan tadi 56 itu kondisi ideal. Ya, kondisi ideal. Semuanya terpenuhi, tersedia 50. Makanya orang bilang, oh Pak Des berani katakan saya loh, ya kalau kondisinya ideal ya bisa. Kondisi ideal itu seperti kita sholat ada air, makanya kita ambil air wudhu. Ya. Kalau tidak ada air wudhu, ya tayamum. Kita perjalanan nih Pak. Ya, persis mau masuk sholat duhur itu boarding. Ya, nggak bisa Pak, nggak bisa mau sholat. Terus tahu-tahu pas di atas lewat sampai asar. Ya udah, niatnya jamaah aja supaya nggak terganggu. Nanti tahu-tahu duduk sebelahnya perempuan kan nggak bisa lagi sholat kan. Takut tersebut. Jadi kalau kondisi ideal 58 boleh 50. Ya 58 karena hanya masa pengumumannya. Tapi kalau kondisinya tidak ideal ya kita sampaikan apa aja. Tapi kalau dikatakan terus bagaimana upaya ketakutan yang akan kita siapkan supaya itu bisa dalam kondisi ini. Ya. Contohnya orang katakan kalau teman-teman kemarin ada beberapa rekan pers, katakan kenapa? Terima kasih. Saya berapa kali ke kantor Kabupaten Bogor cari parkir nggak bisa. Sekarang cari parkir gampang. Padahal itu katanya problem paling susah dulu cari parkir. Saya bilang enggak. Kalau saya bukan problem itu gampang hanya mengatur aja. Ya. Karena yang dihadapi manusia. Karena kalau rekan-rekan pers lihat di kantor Kabupaten Bogor tiap hari apel, nggak ada masalah. Orang saya juga tiap hari apel. Memang merubah attitude, merubah kebiasaan itu butuh kemauan yang keras. Contohnya kita waktu masuk ke kampus, kita kuliah ya, ada ospek. Di SMA ada apa namanya sekarang sih? Sebelum masuk SMA apa namanya sih? Sama ospek. MOS. Ya, ada MOS, ada. Ya karena itu biar berubah attitude orang. Nah orang kerja di BP kan enggak pakai perubahan seperti itu ya. Nah hal-hal seperti inilah yang saya selaku kepala kantor saya ingin berubah. Ada perubahan pola tatanan. Nah kalau ini bisa, insya Allah kondisi ideal bisa. Kalau ini bisa, kondisi ideal bisa tercapai. Karena kondisi ideal tidak bisa serta-merta kita mau capai tanpa kita mendeklar. Orang kalau dulu Presiden Bung Karno dan Bung Hatta tidak proklamasi, ya kita nggak tahu apakah itu merdeka atau tidak. Pas saya cerita saya ke Babel, di Babel itu mereka baru mengakui kemerdekaan tahun 47. Kita di Jawa sudah tahun 45 sudah merdeka. Di Babel itu ada monumen itu baru tahun 47, baru mereka mengakui dan bergabung dengan Indonesia. Apakah salah? Tidak. Karena waktu itu memang di Babel itu orang Belanda masih menguasai Lima. Mereka mengatakan waktu zaman Belanda lebih makmur. Coba orang katakan waktu ada Belanda lebih makmur. Analistik dari pabrik timah, ada bioskop, ada mobil jemputan, ada apa sekolah dan sebagainya. Setelah yang pada sekolah-sekolah di Jawa kata loh kok di Babel masih ada Belanda, masih ada ini. Nah mereka baru. Ya Belandanya kan sudah kayak macan opong. Mereka cuma hidup di pabrik timah, yang nggak bisa melawan kan. Akhirnya deklarasi. Nah ini juga saya sama dengan teman-teman. Mungkin orang katakan Kabupaten Bogor ini. Jadi saya kesini aja ada pamer. Padahal jumlah penduduk Bogor itu hampir 6 juta. Tapi jumlah biongnya lebih banyak. Banyak biong ini. Ya, nanti kebanyakan biongnya. Kenapa? Inilah yang terjadi. Ada upaya
membodohi masyarakat. Dan saya katakan kalau cuma membodohi mungkin masih bisa ya kita katakan ada upaya dari tradisi ataupun kebiasaan. Tapi yang bahaya ini ada upaya penipuan, jadi ada unsur melawan hukum. Contohnya, ini Kak Polres ada tokoh-tokoh fiktif, ada yang di situ ngaku jadi orang BPN, ada yang ngaku jadi kades, ada yang ngaku jadi pemilik tanah. Orang Jakarta datang, ini tanahnya Pak, ini yang punya. Ini dari BPN-nya Pak, iya Pak, kami dari BPN. Ini pembeli ini yang punya tanah, ini Pak Kadesnya. Percaya semua, tinggal belikan jengkol nih. Ya. Jadi saya tanya Pak Yusuf, saya lagi nyari radio dan yang media massa untuk nanti kalau di media massa bisa ada konsultasi pertanahan. Di radio saya akan bikin talk show dan sebagainya. Karena itu sudah saya mulai waktu di Makassar. Ya, saya bilang sama teman-teman, saya akan seperti ini, teman-teman yang kebakaran jenggot. Karena paling yang datang pasti apa? Pak, berkas saya belum jadi. Pak, berkas saya belum jadi. Tapi bagi saya tidak ada masalah. Ya, karena berkas belum jadi, saya sampaikan ke teman-teman. Ibarat kita makan, itu ada yang beracun. Ya, mungkin pernyataannya dibuat dengan penuh kebohongan. Maka tanah itu dikuasai saya dari zaman sekian, ternyata tidak. Terus saya desanya bisa palsu. Saya katakan kalau kita makan, kalau palsu, kalau beracun, ya dimuntahkan, jangan ditelan. Tapi karena kita bicara administrasi, dimuntahkannya itu pakai berita acara. Jadi tidak serta-merta kalau maunya ada yang datang ke sini, Pak sertifikat saya harus jadi tak. Kalau itu tanah bermasalah, apa yang dijadikan? Ya, daripada bikin masalah. Tapi kita harus fight bahwa itu tanah memang bermasalah, mutahkan dengan berita acara. Malah saya ngomong, Pak kalau orangnya mengajukan gugatan atau udah kita malah laporkan ke polisi lebih gampang, ya kan? Kalau ibarat kata maaf saya belum hafal pepatah Sunda, kalau di Jawa namanya ular datangi pentungan, ular marani kebuk, itu kalau orang Tegal sana. Iya. Ya, sudah dia maksa-maksa bahwa sertifikatnya harus jadi, sudah ini barang palsu kita laporkan saja ke Polres. Nah, hal-hal seperti itu saya katakan ini yang perlu saya dorong ke teman-teman di kantor. Kenapa? Memiliki keberanian, memiliki kemampuan, menambah pengetahuan itu tidak serta-merta dengan kita diam, tapi harus dilatih. Contohnya teman saya yang dulu di Kopassus waktu SMA biasa-biasa aja, tapi setelah di Kopassus terjun berani apa berani. Saya tanya, kamu berani? Ya bagaimana nggak berani? Mulai kita diakmil, temannya terjun masa kita nggak berani terjun? Ya kan, temannya jurit malam masuk kuburan, masa kita nggak berani? Diolok-olok lah, diulangin aja. Akhirnya kan lama-lama jadi berani. Lulus ternyata terbaik, masuk ke komando, lompat dari Batu Jajar sampai Cilacap. Yang lainnya kuat, saya juga harus kuat dong. Karena ini bisa. Dan hal-hal seperti itulah tugas saya selaku pimpinan saya untuk mengedukasi teman-teman. Ayo teman-teman bisa. Jangan takut dihadapi dengan pengerahan massa, dengan intimidasi, bagi saya nggak ada masalah. Asal kita benar, nggak ada masalah. Mau dilaporkan ini nggak ada masalah saya. Asal kita benar. Dan malah saya katakan kalau ada laporkan saya, laporannya tidak terbukti, bagi saya cukup bukti untuk melaporkan Anda baru. Saya penganut hukum Newton 3, aksi dan reaksi. Tapi kalau memang kita bicara untuk pendaftaran pertama kali, kita harus waspada. Karena apa? Dari sekarang ada permasalahan. Karena pendaftaran pertama kali bukan cuma dari kiri tadi ya. Contohnya perusahaan mohon HGB. HGB-nya kan berasal dari diri yang dilepaskan.
Girik yang dilepaskan itu bisa girik bodong. Ya. Sekarang orang yang merasa punya girik nuntut. Jadi saya katakan, Pak, BPN salah. Loh, kalau BPN salah, yang bisa memutuskan di Indonesia salah itu pengadilan. Kecuali belum 5 tahun kami dari BPN itu berdasarkan mulai dari turunannya PP 21 tahun 2020 dan sebagainya, kita sebelum 5 tahun masih bisa melakukan upaya pembatalan secara administratif. Tapi kalau sudah lewat 5 tahun, maka harus upayanya dan upaya mitigasi. Saya sampaikan seperti itu. Kalau Bapak mengetahuinya sekarang, ya Bapak mengetahui sekarang, ya kami pun juga mengetahuinya sekarang. Masih ada upaya untuk, tapi kan mereka kadang kalau nggak mau Pak, kita inginnya dibatalkan. Anda ingin sesuatu yang baik, tapi Anda ngajak saya melanggar hukum, ya nggak bisa dong. Nanti kayak cerita sekarang, bicaranya harkat keluarga malah, ya kan? Nggak boleh kan begitu, ya kan? Nah, harapan-harapan seperti ini memang saya tanamkan ke teman-teman. Jadi untuk pendaftaran pertama kali itu harus dengan dilaksanakan seperti proklamasi dengan cara seksama. Seksama berarti cermat, tepat, hati-hati. Dan dalam tempo singkat-singkatnya itu sesuai dengan Pak, katanya ada pengumuman 14 hari. Iya ada, tapi khusus untuk PT SL. Kalau untuk yang bukan PTSL pengumumannya masih 30. Nah, kalau tadi Pak Lut menyampaikan yang ini ya 30 hari, kecuali kalau lewat PTSL 14 hari. Jadi kalau syarat-syaratnya secara detail kita sudah buka sesuai dengan peraturan Kepala Badan 1 tahun 2020 yang diperbaharui tahun 2015. Ada beberapa tambahan untuk beberapa poin, tetapi itu hanya untuk melengkapi saja secara garis besar tidak. Kemudian mengenai biayanya kita sudah pakai PP 128 tahun 2015 dan itu sudah kita sosialisasikan ke masyarakat. Kemarin ada yang nanya, Pak, saya ngurus lewat notaris PPAT gimana Pak? Ya silakan aja. Kalau Anda nggak punya waktu, Anda minta bantuan orang untuk ngurus, karena lembaga kuasa di Indonesia masih dilegalkan, ya kan? Jadi mau ngurus lewat siapa, mau ngurus kenalannya, mau ngurus siapa silakan. Nah, yang paling bagus saya bilang surat kuasanya notaril, karena kalau ada apa-apa Anda punya kekuatan pembuktian. Tapi di bawah tangan pun juga nggak ada masalah. Di bawah tangan apalagi nanti diketahui sama Pak Ades dan sebagainya juga bisa. Dan inilah yang jadi kendala karena terus terang saja saya duduk di sini ada teman, Pak Kakan, saya sudah ngurus sertifikat hampir 1 tahun. Saya nanya nomor berkasnya berapa? Nah saya tanyakan Pak Kakan, setelah ini baru nomor berkasnya baru didaftarkan kemarin 2022 bulan Mei. Nah, berkasnya diserahkan ke orang yang ngurus dari 2021. Ya kalau belum didaftarkan di BP ya maka bakalan jadi lah. Kalau dari bulan Mei kapan saya bilang kita? Ya ini Juni, ya baru 3 bulan, coba nanti saya cek. Sudah dibutuhkan. Ya katakan kok lama, lebih 1 tahun. Lah 1 tahunnya kan bukan di BP kan. Nah, hal-hal seperti inilah yang saya harus mengedukasi masyarakat dan juga mensosialisasikan bahwa biasanya orang itu ngurus ke BP tidak. Saya sampaikan tadi lewat loket kan ada karpet merah kan? Karpet merah itu untuk pemohon yang ngurus tanah sendiri. Sama kita ada namanya pelataran pelayanan pertanahan di akhir pekan. Itu khusus untuk pemohon sendiri. Ada juga yang protes, Pak, saya mau ngurus boleh nggak Pak? Boleh. Saya puasa, oh nggak boleh. Saya bilang gitu. Kalau puasa ya di Senin sampai. Ini spesial kayak Urus tanah sendiri khusus ada kalau setiap hari kita buatkan jalur sendiri sama untuk hari Sabtu dan Minggu. Ya ada yang
beberapa kuasa yang protes, Pak kalau bisa saya dilayani hari Sabtu Minggu. Aduh, saya bilang staf saya kapan mau istirahatnya, saya bilang itu aja. Emang kita kerja terus, saya bilang itu aja. Lah kamu kenapa nggak ngurus hari kerja, minta ngurus hari apa? Nah, itulah. Jadi secara makro dari kementerian sudah memberikan kemudahan-kemudahan untuk masyarakat untuk ngurus akhirnya. Kita juga melonsing sudah aplikasi Sentuhan Aku untuk mengetahui teman-teman dan sebagainya. Hanya memang sekarang ini kita lebih hati-hati karena Pak banyak proses-proses di BPN itu menggunakan sistem elektronik komputer. Jangankan komputernya BPN, ya, komputernya Kemenhan aja bisa diretas, komputernya CIA aja bisa diretas. Jadi kalau soal retas-kertas, saya rasa itu bukan urusan dalam negeri lagi, luar negeri aja bisa diretas. Coba Bill Gates aja harus maintenance seperti apa setiap hari dia, ya kan? Terus Mark Zuckerberg Facebook harus dijaga terus dengan firewall-nya yang baru-baru terus. Karena Pak, orang jahat dan niat jahat kadang-kadang coba-coba, saya baru bisa bikin virus nih, ya kan? Coba tes, baru bisa nulis, bikin status. Ah, statusnya ternyata bikin murka orang nih, ya kan? Habis itu cuma minta maaf Pak, saya cuma ini, nah, ya enggak. Muncul lagi bikin status ternyata hoax dan sebagainya. Tapi itulah dinamika di era global ini. Kami dari Kantor Pertahanan Kabupaten Bogor siap untuk menerima masukan ataupun kritik ataupun apa, sampai gugatan pun kami terima. Apabila ada pihak lain, warga negara atau badan hukum yang merasa kepentingannya terganggu dengan adanya produk-produk dari kantor pertahanan. Itu aja, ayo dari penjelasan dari saya. Ada yang mau tambahan? Pak Yusuf, Pak Hadi, Pak Rus atau Bu Rani yang lama di pusat? Cukup Pak, enggak cukup. Yang biasa nangani? Udah, informasinya udah lengkap, udah jelas ya Pak. Oke, coba silakan. Terus izin Pak, kalau pendaftarannya ini kan pengecekan administrasi ini, kan kalau BPN kan belum itu kan dia nunggu panitia dulu kan Pak ya, buat apa biayanya itu kan BPN juga. Oh, kalau secara materi nanti pada waktu panitia turun. Kalau di loket nggak akan beriksa dong. Betul. Nah, disinilah karena kan saya dapat pengaduan masyarakat, ya kan? Karena namanya dia dicatut, ya kan, dibuatkan diri, terus lurah juga bilang tidak pernah ada orang panitia datang ke kelurahan, camat juga bilang ini artinya tidak pernah ada atau transaksi jual beli gitu, tertulis di apa sermon itu gitu. Terus itu dimajuin ke BPN, dijadikan alat buat pembuatan sertifikat, jadilah tuh sertifikat AGB. Itu gimana Pak kalau catat administrasi pembuatan sertifikat itu? Jadi begini, kalau upaya ada pemalsuan, saya katakan, lo ngapain gugat sertifikat? Yang digugat mana? Yang digugat giritnya siapa? Tuntut aja orang. Inilah yang kesalahannya terjadi. Maaf nih, saya ngomong sama pengacara sebenarnya, kalian ngapain sih gugatnya sertifikat? Karena kalau gugat sertifikat fee-nya besar. Yang mau arahannya dari Bapak. Ya kalau mau yang digugat adalah giritnya, yang masuk giritnya. Ya. Betul. Bahasa dari kelurahan juga girit itu tidak tercatat dan terdaftar di kelurahan. Tapi nomor itu atas nama orang lain ada. Makanya yang digugat, jadi maaf, yang digugat jangan sertifikatnya. Nanti di dalam petitumnya gugatan, segala sesuatu yang berkaitan dengan sertifikat ini mohon nanti ikut dibatalkan. Tapi yang digugat jangan sertifikatnya. Ya, maksudnya gini Pak, maksudnya itu dalam pendaftaran itu apakah dari pihak badan tangan ini mengecek Jadi pas panitia. Panitia, kalau di loketnya enggak. Kalau di loketnya kita enggak. Terus di
Jika pengukuran juru ukurnya tidak pernah ke lapangan, Oh nggak mungkin, kalau itu nggak mungkin. tidak pernah Pak. Boleh cek. Maaf ya, kalau itu yang terjadi, ada petugas ukur tidak ukur ke lapangan, saya katakan benar-benar. Ya. Tidak pernah ada juru ukur ke lapangan. Kalau jadi itu juga tidak ada surat ukur, boleh dilihat di Wakani nanti. Saya kan cuma ini dulu. Makanya kalau saya sih sampaikan, kalau ada sampai petugas ukur itu informasi dari Bayu betul seperti itu, oh sudah fatal Pak. Karena orangnya saya udah pernah rilis, dia udah pensiun Pak. Udah pensiun Pak R sendiri itu udah pensiun. Dia ngomong demi Allah, ya kan saya tidak pernah. Emang surat tugasnya ada, cuma kan saya kagak. Ya, waktu itu ketemu sama anak buah Pak Agus. Saya kemarin belum bapak jadi kepala BPN, masih saya kemarin. Dia bilang ada oknum orang apa sekretariat ada oknum. Saya sih nggak mau niatnya itu kan etika kan kita baik gitu. Saya cuma minta bukti karena kita bersurat ke BPN waktu itu katanya mau dijawab tapi kita diundang datanglah seperti ini berapa dan tulis ya dia bilang itu sertifikat belum belum dikualifikasi belum divalidasi berarti kan masih ini tahu-tahu udah jadi sekarang divalidasi itu gimana? Sekarang gini aja, saya nggak mau berandai-andai, saya juga belum tahu nomor sertifikatnya berapa. Siap. Ya, nomor sertifikatnya berapa dan sebagainya. Nanti kalau memang benar, saya akan buatkan tim. Ya, saya akan buat. Tapi kalau kita bicaranya tadi kan mau nanya, ya saya kan lain. Loh, saya katakan tadi, saya juga kalau kayak gini akan kecewa juga. Tadi nanya bilang mau bikin sertifikat, sekarang mau klarifikasi. Ah, nggak fair dong ini. Waktu itu kan disuruh begini meneruskan audiensi yang kemarin. Ya. Saya audiensi kemarin bukan dengan saya. Betul, Ya, makanya saya katakan, saya agak kecewa kalau caranya kayak gini dong. Caranya, coba, saya kan bukan tadi mau bikin sertifikat, saya jelaskan. Nah, sekarang di tengah-tengah saya konfrontir, Pak ada kayak gitu. Kalau ada datanya, maaf ya, yang WP dan saya akan cari dulu. Saya akan cari dulu. Nah, setelah tarik, saya jadi kalau kayak gini kan nanti dikatakan kok Pak kakaknya nggak tahu, loh, memang nggak diberitahu kok. Ya, saya kan bicaranya tataran ideal. Kalau petugas ukur ya ukur. Orang saya makan petugas ukur. Tapi kalau sekarang Pak ada loh, kenapa nggak dari awal saya dikasih tahu? Ya, saya kecewa ini saya nih. Ya. Kalau memang seperti itu, tolong sampaikan data-data ke saya selengkapnya supaya saya nanti bisa melakukan. Saya sudah 3-4 kali lah bikin surat dengan data kumpul. Tahun berapa? Tahun 2022 ini. Setelah saya atau sebelum? Sebelum Bapak. Nah, saya juga nggak bisa saya Mohon maaf nanti saya buat lagi. Ya, kemarin baru pengajuan audiensinya kan baru kemarin, nggak disebutkan apa-apa, hanya mau ketemu lah. Saya pikir saya mau silaturahmi aja. Siap, mohon maaf. Coba kalau kemarin permohonan informasi itu akan saya. Siap. Ya, saya dipanggil seluruhnya ini. Cuma karena dikasih pengadaan lagi ada peninjauan, nggak ada ikut. Semuanya ikut tuh semua. Siap. Salah siap. Nah, jadi saya nggak punya pretensi bahwa ini mau menanyakan apa. Ya. Nanti saya buat ringkasan dan server sama nomor sertifikatnya. Nah, itu kalau memang mau, jadi saya kan seperti itu. Kalau tataran tadi kan saya tataran edukasi. Siap. Iya. Ya sekarang sampaikan aja permasalahannya nomor berapa, apakah nanti masih memenuhi ketentuan di PP dan permen yang ada. Kalau memang masih bisa, nanti kita coba upayakan non litigasi. Kalau memang ternyata para pihak tidak mau, karena mediasi adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Kalau memang tidak mau, ya sudah kita jalur litigasi. Tapi kalau sekarang saya nggak mau berandai-andai. Orang kalau permasalahan kan saya harus tahu duduk permasalahan. Sertifikatnya nomor berapa, terus katanya girik yang dipalsukan mana, terus katanya petugas ukurnya yang nggak ngukur.
tidak datang. Ya, terbit peta bidanya tanggal berapa. Saya katakan tadi, benar kalau orang katakan tadi ada oknum, iya, karena institusi datang. Saya katakan ada wartawan nakal, apa terus ngomong, wartawan nakal, kan enggak. Kan kita nyebutnya ada oknum, ya, maksudnya ada di sebuah institusi, kan nggak akan nyebutin institusinya yang. Karena saya dari tadi, walaupun dia kampung, saya dari tadi bicaranya kondisi dia loh. Idealnya adalah seperti ini. Nah kalau ada yang nakal, ya sudah, memang dia memang nakal, ya sudah itu oknum. Nah saya juga tidak akan membela. Tapi kalau ada kesalahan administrasi, saya kan nyatakan, oh itu ada kesalahan administrasi, selalu bisa saya berubah. Tapi kalau sudah ada mesreanya, sudah ada niat jahatnya, kenapa? Tapi saya tidak akan, maaf, orang akan katakan, oh BPN jahat, oh nggak bisa. Kami nggak akan pernah jahat. Kalau BPN institusi tidak jahat. Tapi kalau bicara oknum, ya, yes, katakan pasti ada. Tapi kalau BPN jahat, nggak ada. Orang kita ngapain kita pelayanan Sabtu Minggu? Ya kan? Orang lain boleh libur, mau kita masuk kerja, enggak kan? Satu muter. Ya, nah, jadi karena ini mau dibahas permasalahan, tolong saya beri info secara terperinci siapa-siapa. Bahasanya boleh diduga, boleh, ya. Asal jangan nuduh langsung, diduga. Jadi ada kata-kata diduga. Kalau bahasanya polisi bukan diduga, disangka, makanya jadi ya, kalau sudah dituntut jadi terdakwa, kan begitu. Nah, sampaikan aja diduga ada oknum yang bermain, kan ya apa-apa. Tapi kalau ada orang datang kemarin di surat BPN tidak becus, misalkan Bapak yang benar aja, Bapak tulis surat BPN tidak becus. Yang tidak becus apa? Kalau BPN berarti saya kepala kantornya. Oh bukan Pak, ya kalau begitu jangan Bapak tulis BPN tidak becus. Ada oknum BPN, kalau kayak gini, maaf ya, saya buktikan ternyata tidak ada oknum, Bapak saya tuntut balik loh. Oh dia langsung takut, jangan Pak. Bapak lihatnya nuduh saya kok. Ya, kalau Bapak katakan diduga ada oknum kan berarti saya masih jaga takut juga. Pak, saya kalau soal nuntut orang saya berani aja Pak. Kenapa? Karena saya sudah biasa dilaporkan orang institusi saya. Tapi saya kan Pak, karena negara hukum ini kita punya posisi yang sama. Bapak boleh melaporkan saya melaporkan Bapak. Mikir-mikir juga dia ini. Pak kalau gitu suratnya saya tarik Pak, saya perbaiki Pak. Nah, harapan ini tolong Yudi dan teman-teman, kalau memang ada silakan dikirimkan lagi ke kami supaya nanti saya akan berikan disposisi ke teman-teman untuk melacak permasalahannya seperti itu. Karena Pak Hadi itu baru 1 bulan sama Bu Hadi. Nah, terus kalau katakan sudah kami kirim, lah kami juga maaf nih, saya buka berkas lama kalau ada sesuatu yang perlu kita buka. Lah kalau nggak ada yang perlu dibuka terus saya ngapain buka yang lama-lama kan? Ya nggak. Kerjaan yang baru nanti nggak selesai. Tapi kalau ada seperti ini diingatkan kami akan. Karena sampai sekarang itu belum ada Pak Ruslan pernah tentang saya yang disampaikan berkas. Apakah kita juga nggak tahu kan? Apa coba yang disampaikan apa mengenai permasalahan ini? Masalah pembuatan sertifikat Apa? Administrasi. HGB-nya siapa? HGB PT PAP Di mana lokasinya? Di Desa Sukamahi, Kecamatan Megamendung. Terus sertifikatnya nomor berapa? Nah, saya butuh terperinci karena apa? Bisa dalam satu hamparan pabrik nih, ya, ada satu hamparan itu bisa terdiri dari beberapa sertifikat. Makanya saya minta, ya oke, itu kita close. Yang penting saya butuh dari rekan-rekan semua informasi supaya kita hari Senin saya turun. oke. Sementara yang berkas berkemarin itu sudah turun BPN. Cuma nanti
kita nggak ngelihat di masalah sekarang berpikirnya dan dipandingkan dan semua, tapi walaupun sama tapi saya sering Yang penting nggak ini aja dari Pak Yudi dan teman-teman sampaikan ke saya aja bahwa kami mempermasalahkan. Tapi tadi saya siap. Orang boleh melaporkan ke saya nanti ini. Kalau saya periksa nggak benar, umpamanya dilaporkan PT itu. Ya kalau PT itu mau melaporkan balik juga boleh. Ya, itu loh. Dulu saya udah kirimin surat juga ke beliau, tidak ada ini, malah saya diundang ya kan. Saya enggak, saya orang masyarakat, saya kan memberitahu kenapa kan Ya makanya dari pihak makanya saya katakan kalau memang masih di BPN, saya akan saya panggil PT-nya nanti kalau seandainya kita coba kita bicarakan. Tapi kalau memang itu ternyata tidak ada ya kita katakan jawab bahwa itu permasalahan tidak. Tapi kalau orangnya nanti tetap memaksakan, ya mau laporkan ke pihak siapapun nanti boleh. Kalau seandainya upaya-upaya persuasif itu tidak bisa terjadi. Tapi kalau seperti ini saya terima dulu suratnya, nanti kami pelajari, nanti kami akan kaji dan telah lebih. Oke? Izin lagi Pak satu. Kalau misalkan itu dalam bentuk kolektif Pak, untuk pembikinan dari C itu di ini secara kolektif. Jadi ini satu ini jangan bicara ande-ande ya. Saya bicaranya yang case tadi ya. saya kirim surat. Udah kirim surat nomornya berapa, ininya berapa. Enggak, saya hanya ingin mengetahui alur ini aja Pak. Sudah tadi. Nah jadi makanya saya bilang kalau yang ditanyakan mengenai ini jangan bicara ininya, tapi bicaranya dari yang case-nya secara langsung. Ya, HGB-nya nomor berapa, ini nomor berapa. Siap. Karena kalau sekarang saya ngomong, ya saya juga nggak mau nanti suatu saat dikonfrontir Pak Dias kok ngomong kayak gini, di datanya kayak gini, oh saya nggak mau. Karena saya nggak tahu, saya terus terang saya terima ini, ya saya pikir saya terima beberapa unsur masyarakat ke sini. Nah tapi kalau ternyata ditanyakan permasalahan, saya nggak punya data. Ya, saya rasa cukup lagi. Ini terkait reformasi birokrasi. Kenapa? Kan sekarang banyak tumpang tindih yang sertifikat. Untuk menyiasati dari BPS sendiri itu udah banyak. Oh, kalau tumpang tindih kami, maaf ya. Kalau sekarang orang bicara kenapa ada tumpang tindih Pak? Ya. Teknologi GPS itu baru masuk ke BPN sekitar tahun 2000. Peraturan pemerintahnya baru tahun 97. Sertifikat yang lama-lama itu tidak ada koordinat secara nasional. Makanya waktu saya di Kendal itu saya punya ada orang datang ke BPN, Pak, ini sertifikat saya. Ini kan yang nerbitkan BPN, Pak. Iya. Kenapa Pak? Ini kata pejabat. Ya Pak dia saya ingin tahu tanah saya di mana. Nah yang punya sertifikat aja nggak tahu tanahnya. Coba kasih namanya. Sudah BPN itu tahu tanah itu pada waktu dibuat sertifikatnya. Umpamanya, nah memang punya tanah lagi disertifikatkan di tahun 90. Tanahnya itu masih sama. Ya. Sekarang apa ada bangunan? Apakah ditanami jati atau apa? BPN tahu kan nggak tahu. Ya. Dan maaf, zaman itu belum ada teknologi GPS. Petanya masih peta lokal. Kemudian ada orang lihat ada tanah kosong, datang ke BPN, Pak, tanah saya diukur dia Pak, lurahnya juga baru, semuanya baru. Kita nggak tahu kalau di situ sudah ada sertifikat. Itulah bisa terjadi sertifikat ya. Kalau sertifikat itu diterbitkan sebelum tahun 2000-an. Tapi kalau setelah tahun 2000-an, setelah koordinat GPS universal kita pakai namanya TN3 derajat ada, pasti akan kita periksa apakah ada unsur melawan hukum. Tapi kalau di bawah itu, ya Allah, kita katakan ya bagaimana mau tahu. Ya. Coba kalau kita buat sertifikatnya, gambarnya aja garisnya putus-putus. Orang tanya ke saya, Pak Dias, ini gambar putus-putus. Gambar putus-putus itu batasnya belum ditetapkan secara ada sekarang. Jadi waktu dia mengukur, umpamanya nih, saya punya tanah nih, ya. Ini depannya jalan, depan jalan raya. Ini tanah saya. Sebelah kirinya saya nggak tahu orangnya. Di belakangnya juga nggak tahu orangnya. Sebelah sininya nggak tahu.
Apa tanah saya nggak bisa keluar sertifikat? Bisa. Tapi batasnya pakai batas sementara. Gambarnya stipel. Kenapa? Di dalam batas sementara setiap orang wajib membuat pernyataan secara sepihak. Batas ini saya tetapkan secara sepihak. Dan apabila ada pihak lain yang merasa berkeberatan dengan batas yang saya tetapkan secara sepihak, maka bisa mengajukan untuk permohonan pengukuran ulang supaya ditetapkan batas secara ada. Jadi kalau dikatakan apakah upayanya sudah ada? Oh, sekarang buka peta KKP. Kita sekarang sudah ada. Kalau sekarang insya Allah, nggak akan ada. Ini tanya Pak Hadi yang kalau sekarang, tapi kalau sertifikat tahun 90 sekarang bisa ditumpangi baru bisa. Karena yang 90-nya tidak terregister di peta. Coba kecamatan Pakansari. Sampai kalau lebih besar lagi tuh, yang sudah sertifikat sudah jelas kelihatan. Ya, warnanya ungu. Nah ini yang sudah sertifikat. Dan mungkin di tengah-tengah itu yang kosong-kosong itu ada sertifikat zaman dulu. Yang kuning itu Pak. Yang masih kosong-kosong itu. Nah, itu bisa aja di situ ada sertifikat. Tapi kan zaman dulu sebelum inilah bisa katakan nanti sudah kita terbitkan sertifikat, atau nanti ada orang datang, Pak. Tapi maaf, saya katakan sekarang ini banyak orang nakal. Dia bikin sertifikat, dia lihat tanah yang kosong mana. Iya, tempel itu. Ya, yang nilainya mahal. Nanti dia baru tunjuk, Pak itu tanah saya Pak. Saya katakan, lu maju ke saya sama aja lu ngajak perang. Kenapa? Saya tahu sertifikat Anda bisa palsu atau tidak. Saya akan tahu. Saya di Sulawesi Selatan Pak. Saya ada 2 orang saya laporkan ke polisi. Saya pelapor. Sekarang ditahan di pihak polisi. Karena dia ngaku aku seperti itu. Dia bawa sertifikat, katakan Pak ini sertifikat saya, tanah saya di situ. Oh sertifikat bodoh. Dia mengatakan BPN bikin sertifikat tidak prosedural, nulis di masuk ke kanal adalah kanalnya ini. Saya laporkan. Orang saya bilang Pak Dias masih punya senjata satu, saya masih punya. Pakai nanti UTE. Kalau sekarang baru saya laporkan 263 nomor suara. Belum saya laporkan UTE. Menyebarkan informasi kebohongan. Ya, jadi kalau soal ada sertifikat ganda, kita memang tidak memungkiri. Karena kita terbitkan sertifikat dari tahun 60, bayangin. Dari tahun 60 sampai tahun 2000. 2001 2002 itu baru muncul GPS ya. Berapa tahun? 40 tahun ya. Nah selama 40 tahun itu berapa ribu sertifikat terbitkan ya? Banyak sekali. Nah sekarang ada setelah dulu orang bikin sertifikat di Cibinong nggak ada loh sebelum ibu kota pindah dari kota Bogor ke sini. Cibinong kayak apa coba? Paling ramai hanya di Semen Cibinong. Belum ada Sentul nih ya. Jonggol baru rame-ramenya mau dibikin di kota Gendong, bola dunia ya. Jadi kalau katakan ini ada sertifikat ganda, kami mengaku. Tapi itu kita secara terukur sedang kita coba untuk. Ya kalau ada masyarakat yang mau coba-coba, silakan mau coba-coba. Tapi jangan salahkan kalau suatu saat saya laporkan bahwa Anda melakukan bukan di 263 memberikan keterangan palsu. Ya kalau nanti ini dari pihak pemilik tanahnya bisa laporkan 385, hanya berani pencerobotan yang berani ya. Ya tapi kita tidak serta-merta, hanya kita mengedukasi ke masyarakat supaya jangan coba-coba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berdasarkan. Jangan asal aji mumpung nih. Ada tanah kosong di pinggir jalan, waduh,
kita klaim aja ini berdasarkan. Maaf, kita lihat fenomena sekarang ini, tidak ada kejahatan yang sempurna. Ya. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Walaupun itu di set up sama, ya, kita lihat. Ya, tidak ada kejahatan. Kita percayalah, ya Asis ya Gopal. Ya, benar. Ya, kita percaya. Dan kita percaya rezeki itu datang terus karena kita selalu berdoa ya Rahman ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Nanti dikirimkan surat lagi. Ya, terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan semua. Dan apabila dalam pertemuan ini memang saya juga langsung kantor nih, saya bilang kecewa karena apa? Saya memang mendidik masyarakat supaya saya fair. Jadi kalaupun BRP dikomplain bagi saya tidak ada masalah. Dan kalau lagi kan saya nggak punya info apa ini. Pak sudah ya memang lama tapi saya nggak tahu kan. Ya silakan nanti dikirimkan ke kami. Nanti Bu Iti tolong sama Pak Rusnandar karena ini apa badan hukum. Kalau nanti dilacak Pak Hadi sama Bu Rani baru nih ya belum ada 1 bulan. Nanti tolong Bu Rani sama ini diikuti supaya bisa jadi pelajaran dan pembelajaran kita untuk kedepannya ajarkan anak-anak supaya lebih. Terima kasih atas kontrolnya dari seluruh unsur masyarakat yang ada dan insya Allah kita akan terus bersinergi. Apabila ada yang kurang dalam penyambutan ini secara institusional dan yang dituakan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.